Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur maq'adiha, unzur maq'adaka minan nar. Wa qad abdalallahu ta'ala minal jannah. Jenazah ketika digotong di antara kekuburan itu Allah sudah perlihatkan bahwa kuburannya itu penuh dengan neraka dan azab kubur. Itu bagi orang-orang yang ahli maksiat, tidak mau beribadah kepada Allah di dunia. Sholat tidak mau, puasa enggak mau, ke masjid enggak mau, ngaji enggak mau. Toh tapi kalau orang-orang beriman, bertakwa, rajin ibadah di dunia, ketika digotong di atas kurung batang di antar kekuburan, ternyata setelah dimakamkan God abdalallahu minal jannah. Dulu neraka, maka Allah jadikan sebagai lubang surga. Itu bagi orang ahli ibadah di dunia. Masya Allah. Maka kata Kanjeng Rasul, iza wadu'a fi qabri fatawala ashabahu. Apabila seorang mayit dikuburkan dalam kuburnya, maka semua tuh kawan-kawan sahabatnya pulang kembali ke rumah. Tetangganya pulang ke rumah, hartanya pulang ke rumah, anak permilih pulang ke rumah, kawan sepekerjaan pulang ke rumah, kecuali amalnya yang menjadi teman dalam kuburnya. Fatahu malakani. Setelah saya dimakamkan, semua mereka pulang, maka datang dua malaikat antara Mungkar dan Nakir. Mengapain? Menanya kepada ahli mayit. Payuk adani. Maka dua malaikat itu duduk bersama mayit dalam kubur. Ditanya, man rabbuka, waman imamuka, waman kiblatuka, waman nabiyuka, waman ikhwanuka. Jika kita mampu bisa menjawab pertanyaan yang 5 perkara tadi itu, maka kita selamat daripada siksa kubur dan azab kubur. Tapi jika tidak mampu menjawab, maka kita selama-lamanya akan diazab dan disiksa dalam kubur sambil menunggu hari kiamat nanti. Subhanallah. Tapi malaikat berkata, lapor sama Allah, ya Rabb, berapa triliun itu mayit-mayit dalam kubur? Aku tanya. Tetapi setelah aku tanya, dia tidak menjawab pertanyaanku, ya Allah. Bahkan aku ditanya sama mayit itu. Apa kata mayit itu? Mannya man apa ya malaikat Zabaniyah. Masya Allah. Itu malaikat ditanya Pak sama orang dalam kubur, gemeter, keluar gerah keringet dingin. Ketika ditanya mannya man apa, langsung ngacir Jibril itu malaikat, lapor kepada Allah, ya Rabb, berapa juta mayit dalam kubur? Aku tanya, tapi baru kali ini satu mayit. Ketika aku tanya, maka aku tidak bisa jawabnya. Kata Allah, apa dia bilang? Hai malaikat Zabaniyah, aku ditanya man apa. Orang yang demikian gak usah kamu tanya, Zabaniyah. Kamu kalau menanya seseorang mayit dalam kubur, kamu lihat dulu orang ini siapa. Orang itu adalah orang yang ahli nahu, orang yang ahli sorof, orang yang ahli tafsir, orang yang ahli bahasa Arab. Gak usah kamu tanya orang yang demikian. Itu adalah orang yang ahli surga. Sebab orang yang ahli nahu begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
halal dan haram tak diperduli, asal uang saja yang disukai. Ilmu agama dianggap sepi, alim ulama tak dihargai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alim ulama sedia kala, penganjur Islam ulung membela. Di akhir zaman banyak yang cela, bukan bersyukur mengirim pahala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nasihat saya Bunda, dengarlah sungguh, gigit yang keras peganglah teguh, pasti selamat Bunda, bahaya jauh. Kemana pergi tak dapat musuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jika saya tidak mengerti nasihat saya, Bunda anggap benci. Sungguh di akhir sudahlah pasti, menyesal Bunda tidak berarti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di dalam dunia tidak selamat, sepanjang masa Allah melaknat badan yang halus hari kiamat, diseksa keras setiap saat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Satu lagi.